Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai host, saya akan membawakan diskusi kali ini. Jadi kami dari kelompok 10 RA dengan anggota kan Azam Amar Bilian, Hafiz Judin Al-Qasam, Jeremy Tambunan, Kevin Manurung, Muhammad Lasin, Novel Asnur. Jadi tema kita ini yang akan kita diskusikan tentang pengelolaan lingkungan. Nah, untuk presentasi pertama saya serahkan pada Jeremy. Silakan Jeremy. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang pengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan. Pengelola lingkungan adalah usaha untuk memelihara dan juga memperbaiki lingkungan. Namun sebelum melakukan usaha tersebut, kita melakukan adanya pemantauan dan audit lingkungan. Pemantauan ini adalah proses pengamatan menurut standar dengan tolak ukur tertentu dan juga untuk menjaga sumber daya makhluk hidup. Salah satu kegiatannya adalah atau usahanya AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Sedangkan audit lingkungan adalah alat manajemen atau untuk evaluasi yang sistematik. Dan juga audit lingkungan adalah untuk pemeriksaan mengetahui potret keadaan lingkungan. Selanjutnya proses analisis pemantauan. Pertama itu di poin sasaran. Sasaran yaitu memperlibatkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa suatu kegiatan pembangunan memenuhi tujuan kualitas lingkungan yang baik. Dua, poin baku mutu. Baku mutu ada yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan, misalnya keputusan Menteri LH. Dan juga kini mengarah ke ISO 14.000. Selanjutnya tujuan khusus, yaitu mengetahui pola kecenderungan jangka pendek dan jangka panjang, mengetahui perubahan lingkungan, mengukur dampak nyata, dan membandingkan dengan dampak yang diperkirakan, memperbaiki sistem pemantauan, dan memperbaiki praktek dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya pemantauan. Pemantauan bagi menjadi beberapa, yaitu tuntutan dan persyaratan pemantauan. Dikembangkan dalam proses persiapan RKL, termasuk apa yang harus diukur, di mana harus diukur, apa yang harus diukur, bagaimana pengukur, bagaimana metode pengkajian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, poin isu-isu lingkungan. Selama proses AMDAL harus ditetapkan nilai lingkungan yang akan dilindungi, bahaya potensial, dampak potensial, perubahan yang dapat diterima, dan tingkat risiko. Selanjutnya, poin pengkajian kinerja. Poin pengkajian pengerjaan bagi dua dalam program pemantauan dari pengkajian. Dalam program pemantauan ada mengidentifikasikan kecenderungan sebagai dampak, pengkajian kinerja dan kepatuhan. Sedangkan dari kajian mengubah praktek dan prosedur pelindungan lingkungan dan mengubah program pemantauan. Next. Saya Hafiz Judin Al-Qasam. Saya akan melanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang berkaitan dengan fungsi audit lingkungan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, nah di situ dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Nah, maka dari itu kita memerlukan audit lingkungan. Berikut fungsi-fungsi dari audit lingkungan. Yang pertama, upaya peningkatan pentaatan suatu usaha. Nah, upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan undang-undang lingkungan, misalnya standar emisi udara,
penanganan limbah, standar operasi lainnya. Yang kedua, dokumen suatu usaha atau kegiatan. Nah, dokumen ini berisi tentang melaksanakan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga, jaminan untuk menghindari perusakan. Nah, jadi fungsi audit lingkungan itu termasuk jaminan untuk menghindari kerusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Yang keempat, bukti keabsahan, perkiraan dampak, dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam AMDAL. Nah, pelaksanaan AMDAL itu sendiri merupakan langkah pengelolaan yang merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Yang terakhir, yang keenam, upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan. Nah, poin 6 nih menurut saya penting karena apa? Dengan adanya audit lingkungan, maka dapat meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan dan dapat mempersiapkan tindakan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk jangka panjangnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, next. Nah, yang selanjutnya tentang manfaat audit lingkungan. Jadi manfaatnya yang pertama dapat mengidentifikasi risiko lingkungan. Jadi di situ kita dapat mengidentifikasi risiko apa saja sih yang dapat terjadi pada lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan. Nah, ini maksudnya dari data-data yang diperoleh dalam melakukan audit lingkungan dan dari data-data tersebut, nah itu menjadi dasar untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan demi tercapainya keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial. Nah, maksudnya dari menghindari kerugian finansial itu seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha karena akibat dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Nah, yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian penanggung jawab. Nah, poin keenam ini meningkatkan rasa kepedulian seorang penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan, sehingga dapat terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya. Nah, dari itu melalui upaya konservasi energi dan daur ulang limbah. Yang ke-8, menyediakan laporan audit lingkungan. Dan yang terakhir, yang ke-9, menyediakan informasi yang memadai. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Azam Albrilian. Saya di sini akan menjelaskan beberapa aspek pemantauan lingkungan. Yang pertama adalah pemantauan air. Pemantauan air adalah proses pengamatan lingkungan air. Baku mutu mengenai perairan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dalam peraturan pemerintah tersebut, mutu air diklarifikasi menjadi 4 kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1, yaitu perairan yang diperuntukkan sebagai air baku air minum. Kelas 2, yaitu perairan yang diperuntukkan sebagai prasarana atau sarana rekreasi air. Kelas 3, yaitu perairan yang diperuntukkan sebagai pembudidayaan ikan air tawar. Yang keempat, yaitu perairan yang diperuntukkan sebagai mengairi pertanaman. Selanjutnya, pemantauan lahan. Pemantauan kondisi hutan dan lahan mempunyai tujuan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari tercapai. Di antara aspek yang perlu dipantau adalah kondisi hutan dan lahan, kepatuhan dan penegakan hukum lingkungan, serta
pemantauan dana anggaran. Pemantauan kondisi hutan dan lahan di Indonesia dilakukan untuk mengevaluasi efek dari kegiatan industri baik di hutan maupun di lahan gambut. Pemantauan meliputi perubahan tutupan hutan, degradasi lahan gambut, dan dampak bagi masyarakat lokal. Pemantauan penegakan hukum memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat setempat dipatuhi dan ditegakkan. Sementara pemantauan anggaran memastikan bahwa pendapatan dari kegiatan berbasis lahan dikumpulkan dan dianggarkan untuk pengelolaan lingkungan dialokasikan dengan benar. Selanjutnya, pemantauan biologis. Aspek yang dipantau meliputi hewan dan tumbuhan yang terancam punah, hewan pembawa resiko, penyakit, patogen tumbuhan, dan lain-lain. Termasuk dalam pemantauan biologis adalah 1. Mempelajari dinamika populasi dan komunitas. 2. Memilih indikator yang sesuai untuk pengukuran langsung toksisitas atau bioakumulasi. 3. Mempertimbangkan variasi akibat ruang dan waktu. 4. Mengukur dampak langsung terhadap komunitas biologis. 5. Menggunakan metode yang sudah dibakukan dan diterima secara luas. Selanjutnya, pemantauan udara. Pemantauan ini meliputi menentukan indikator kualitas udara, menentukan lokasi pemantauan kualitas udara, menentukan data untuk perhitungan kondisi udara dan zat pencemaran selama perkiraan. Sedangkan pemantauan kebisingan dilakukan dalam rangka pengelolaan kebisingan lingkungan maupun di dalam ruang. Kedua objek pemantauan tersebut memiliki jangka waktu pemantauan dan cara analisis yang berbeda. Hasil pemantauan kebisingan lingkungan digunakan untuk mengukur tingkat gangguan kebisingan di lingkungan penerima. Selanjutnya, ada lagi yang namanya pemantauan limbah dan pengelolaannya. Nah, berikut merupakan gambar-gambar dari pemantauannya. Ada pemantauan air, pemantauan kebisingan, pemantauan udara, dan pemantauan limbah dan pengelolaannya. Nah, pemantauan limbah dan pengelolaannya ini yang dipantau meliputi mengawasi penempatan pengelolaan limbah, meninjau fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, meninjau praktek kerja, kondisi-kondisi operasional, serta prosedur pemeliharaannya. Selanjutnya, slide berikut akan saya berikan kesempatan untuk dijelaskan oleh Kevin. Saya lanjutkan, perkenalkan saya HF Kevin Manurung. Saya akan menjelaskan tentang pengumpulan, evaluasi, dan penyajian data. Pada tahap pertama, kami melakukan pendeteksian terjadinya kecenderungan dan perubahan. Pada tahap ini kami memperhatikan akan adanya kecenderungan perubahan pada lingkungan, sehingga bisa dipersiapkan penanggulangan lebih awal sebelum terjadinya perubahan tersebut. Dalam langkah kedua, kami memantau data dikumpulkan dengan baik. Di sini kami mengumpulkan data-data dengan menyortir data-data yang terbaik dan lebih pastinya merupakan fakta-fakta, sehingga kami menghasilkan hasil yang lebih baik di tahap ketiga, yaitu hasil pemantauan dikumpulkan dengan analisa yang baik. Dan pada tahap 4, kami menyajikan bentuk tersebut dalam bentuk yang dapat dimengerti seperti tabel dan sebagainya. Next. Hal-hal yang kami lakukan agar pemantauan kami lebih efektif adalah sebagai berikut. Pengambilan sampel yang realistis, yaitu menyortir info-info yang termasuk fakta atau hoax. Penggunaan metode yang sesuai, pengumpulan data yang bermutu seperti dari hasil langkah pertama.
dan pengumpulan data yang hemat biaya, basis data yang baik, dan inovasi. Saya kembalikan pada moderator. Baik, nama saya Muhammad Lasin akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama itu ada komprehensi audit, yaitu pemeriksaan dengan tujuan utama memastikan agar seluruh kegiatan operasional perusahaan menaati seluruh peraturan hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Jadi tujuan utama ini untuk menaati apakah semua perusahaan yang ada atau yang bergerak di bidang masing-masing itu menaati hukum-hukum tentang lingkungan seperti pengendalian lingkungan, amdalnya, terus limbahnya apakah menaati atau tidak. Jika tidak menaati, maka akan diberikan sanksi yang berlaku. Contohnya pembongkaran sebuah lahan oleh pemerintah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, pastilah pemerintah akan mengirim suatu auditor untuk mengaudit dan mengawasi jalannya pekerjaan dari perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada manajemen audit, yaitu pemeriksaan dengan tujuan utama untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai resiko dan sistem pengendalian resiko yang berkaitan dengan kemungkinan timbulnya masalah lingkungan. Nah, manajemen audit ini hanya memberikan informasi dan evaluasi untuk kedepannya untuk pengendalian tentang resiko yang akan timbul tentang perusahaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Azam. Baik, berikut adalah umpan balik untuk program pemantauan lingkungan. Nah, jadi yang dimaksud umpan balik untuk program pemantauan lingkungan ini adalah feedback yang diberikan atau meninjau kinerja lingkungan dari hasil pemantauan lingkungan. Nah, banyak metode yang dapat dipakai untuk meninjau kinerja lingkungan. Contoh metode formalnya seperti audit lingkungan. Terus, contoh metode informal seperti rapat kerja, pertemuan atau lokakarya, tinjauan lapangan dalam berbagai ide tentang pengembangan atau perbaikan sistem. Nah, selanjutnya benchmarking. Benchmarking adalah suatu prosedur yang dapat dilakukan untuk memperbandingkan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam konteks kegiatan yang serupa. Yang terakhir, hal terpenting dalam proses peninjauan ulang adalah umpan balik terhadap program pemantauan dan sistem pengelolaan. Tinjauan ini akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan sistem yang berlaku bila dianggap perlu. RKL dan program pemantauan harus direvisi untuk mencapai perbaikan mutu kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah studi kasus yang akan dijelaskan oleh Novel Astur. Dipersilahkan. Lanjut ke slide berikutnya. Yaitu ada studi kasus tentang risiko kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur, di mana dia ditunjuk oleh Pak Presiden, Pak Jokowi sebagai ibu kota baru. Oke, jadi ini adalah gambar dari ilustrasi dari pembangunan ibu kota baru yang akan dibangun di Pulau Kalimantan. Oke, jadi di sini rekomendasi pemindahan ibu kota keluar Jawa justru berangkat dari keprihatinan akan daya dukung ekosistem. Nah, terus juga daya dukung lingkungan hidup wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumah bagi hutan tropis di Indonesia.
di mana hampir 60% wilayah Kalteng itu merupakan kawasan hutan. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah video dari studi kasus yang akan kami angkat, yaitu dengan judulnya adalah risiko kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru. Oke, kita tonton aja. Nah, jadi ini adalah wajah ibu kota Indonesia yang sekarang, yaitu Jakarta. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, itu adalah statement dari Pak Jokowi sebagai presiden yang mana mengusungkan untuk diadakannya perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang tadinya ada di Jakarta, di DKI Jakarta, dan akan dipindahkan ke Penajar Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Oke, ini adalah wajah dari kantor Bupati Penajam. Nah, ini adalah landscape dari lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri. Banyak pro dan kontra yang terjadi tentang akan diadakannya usulan perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia ini. Nah, di mana keputusan memindahkan ibu kota negara ini dilakukan oleh Pak Jokowi usai menerima 2 kajian, yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Nah, kita bedah lagi ketika kita melihat ada kajian yang dari dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru, ada di mana usulan kajian-kajian ini didasari oleh terlihatnya kota Brazilian yang berada di Brazil, di mana itu berada di pedalaman Amazon, yang di mana dahulu dia itu adalah kawasan hutan, ya kan, namanya hutan Amazon gitu kan. Nah, sekarang dia menjadi salah satu kota terbesar di dunia gitu. Nah, jadi dari yang bukan apa-apa, setelah proses beberapa tahun, kota tersebut menjadi kota besar gitu. Nah, di sini makanya pemerintah mengkaji itu, yang dimana dampak ekonomi dan pembangunan ibu kota baru, dan juga itu adalah salah satu penguatan di mana ibu kota baru ini akan diadakan gitu. Nah, banyak pro kontra dari masyarakat itu sendiri, di mana ada yang pro ketika bagus ibu kota dipindahkan karena akan berdampak pada pendidikan yang ada di Kalimantan itu sendiri gitu untuk masyarakatnya, di mana mimpi masyarakat Kalimantan Timur ada yang ingin berpendidikan lebih tinggi dan juga siapa tahu bisa menjabat di DPR ataupun sebagai menteri dan sebagainya gitu. Nah, di kontranya adalah landscape Kalimantan Timur itu sendiri sebenarnya tidak begitu terlalu indah gitu. Nah, di mana yang sama-sama kita ketahui bersama, Pulau Kalimantan itu adalah pulau dengan banyaknya lokasi tambang yang berada di pulau tersebut. Salah satunya adalah tambang batu bara dan sebagainya gitu. Nah, di landscape alamnya tersebut banyak lokasi tambang yang belum ditimbun kembali gitu, atau bisa dibilang lokasi tambangnya itu masih
Nah, masih dibiarkan begitu saja seperti gambar pada di sini gitu. Nah, jadi permasalahan di Kalimantan itu sendiri aja belum terselesaikan, malah ibu kota baru ini dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, dan juga akan meningkatnya tingkat kriminalisasi yang tinggi di Kalimantan itu sendiri, yang mana pandangan masyarakat ketika melihat di media, di mana media memblow up sekali ketika ada kerusuhan dan kriminalisasi di ibu kota gitu. Jadi masyarakat takut, dan juga masyarakat juga takut akan digusurnya mereka ketika ibu kota baru ini jadi pindah ke Kalimantan Timur gitu. Akan masyarakat takut akan penggusuran yang terjadi kepada mereka, di mana masyarakat asli di Kalimantan Timur itu sendiri akan bergeser gitu. Nah, dari lokasi tempat mereka tinggal. Nah, jadi itu adalah salah satu kasus yang kami angkat. Nah, selanjutnya ada isu dampak terhadap lingkungan. Nah, kita lihat di sini isu-isu yang diangkat apa sih? Nih, di sini ada 3. Nah, isu-isu yang muncul di permukaan dan jadi perhatian khalayak seperti, nah, yang pertama kita lihat, yang pertama, kekhawatiran kerusakan lingkungan di lokasi ibu kota baru, yang mana lingkungan Kalimantan yang 60% luas wilayah Kalimantan Timur itu masih hutan. Nah, yang mana kemungkinan wilayah tersebut bakal tergusur dengan adanya investasi ataupun pembangunan yang akan terjadi di Pulau Kalimantan. Yang kedua, ada tata air, ancaman terhadap habitat satwa liar dan keragaman hayati. Yang mana ketika hutan-hutan itu sudah digusur ataupun dibuat pembangunan dan sebagainya, habitat satwa liar ini akan terganggu gitu. Dan juga bakalan membuat satwa liar ini kehilangan rumahnya, dan juga dengan keragaman hayati yang lainnya gitu. Bakalan berkurang populasi dari pepohonan ataupun flora-flora endemik ataupun yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri. Dan juga tata air bakalan berubah ketika hutan-hutan itu sudah banyak digunduli. Jadi Kalimantan bukan menjadi paru-paru dunia lagi gitu. Nah, yang ketiga ada kerusakan lahan, pencemaran, dan banyak lagi gitu. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, kerusakan lahan, pencemaran juga bakalan terjadi ketika kita sudah aktif di ibu kota baru, yang mana pertumbuhan ekonomi yang sudah meningkat. Nah, makin banyaklah polusi-polusi yang bakalan membuat Kalimantan itu sendiri menjadi akan masa depan Kalimantan itu bakal mirip dengan Jakarta gitu. Itu adalah ketakutan masyarakat yang menjadi perhatian khalayak. Oke, selanjutnya dipersilakan. Untuk selanjutnya, dari diskusi yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pengolahan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan. Nah, gunanya itu agar memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengolahan lingkungan ini diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana dengan berkelanjutan. Jadi pembangunan yang dilakukan itu terlaksana tanpa merusak lingkungan keseluruhan.
Yang kedua, lingkungan dapat terus menyediakan sumber daya dan kondisi yang diperlukan oleh makhluk hidup. Untuk kesimpulan yang kedua, pengolahan lingkungan harus dilakukan dengan melaksanakan AMDAL. Nah, ini merupakan upaya pencegahan kerusakan lingkungan serta pemantauan dari audit lingkungan. Kesimpulan yang ketiga, tujuan utama audit lingkungan ditujukan untuk memastikan agar seluruh kegiatan operasional perusahaan menaati peraturan hukum lingkungan. Dengan melakukan audit lingkungan, di sana perusahaan itu akan dipantau atau diamati gitu ke pekerjaannya dalam melaksanakan pengolahan lingkungan tersebut. Terus dari studi kasus yang telah dibawakan, maka dapat ditarik, maka kami menyertakan solusi dan saran dalam pembangunan ibu kota baru. Yang pertama, pengaturan ruang dan pembangunan infrastruktur harus meningkatkan efisien. Maksudnya dalam pembangunan itu harus mengurangi emisi. Dari studi kasus yang telah dibawakan, maka dari kelompok kami memiliki solusi dan saran dalam pembangunan ibu kota baru. Yang pertama, pengaturan ruang dan penggunaan infrastruktur harus meningkatkan efisien. Jadi pembangunan di situ tidak boleh asal-asalan gitu, asal tempat enggak, tapi ditempatkan di yang seefisien mungkin agar tertata dengan baik. Yang kedua, konservasi lingkungan yang tinggi wajib dijaga dan dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Pembangunan ibu kota wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung dari lahan demi menjamin keseimbangan dan kualitas dari lingkungan tersebut. Jadi di sana nanti pembangunan itu disarankan agar tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Jadi pembongkaran dari lahan hutan tersebut tidak dilakukan secara asal, tapi hanya untuk bagian-bagian kotanya saja, yang lain tidak ikut dibongkar. Terus yang ketiga, penerapan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru wajib diperhatikan maksudnya. Yang ketiga, penerapan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan pemerintahan ibu kota baru wajib diperhatikan. Jadi di sini nanti di sana penerapan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru wajib diperhatikan. Di sini diperlukanlah suatu audit lingkungan seperti yang telah dijelaskan di awal. Di sana dipantau pembongkarannya dan pembangunan yang dilakukan. Yang keempat, kerjasama antar wilayah ibu kota baru dengan daerah sekitar. Maksudnya kerjasama antar wilayah ibu kota baru dengan daerah sekitar yang merupakan suatu kesatuan wilayah ekosistem wajib dibangun dan dikembangkan. Dan yang terakhir, perlunya pantauan dan audit lingkungan harus benar-benar dipantau. Nah, pentingnya audit lingkungan ini ditujukan agar pembongkaran dan pembangunan kembali berjalan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku agar tidak merusak lingkungan secara keseluruhan. Sekian. Baik, saya ambil alih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan. Sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.